Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan, next slide dong, yang akan mempresentasikan mengenai peran media sosial dan influencer dalam memperpetuasi budaya konsumtif di era digital bagi Gen Z. Sebelumnya, pengertian dari media sosial itu sendiri merupakan salah satu platform daring yang biasa digunakan oleh masyarakat. Dan pengertian dari influencer sendiri yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi entah itu dalam kegiatan ataupun dan lain-lain terhadap audiensnya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Baharudin Zuri Mustafa dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Fahri Raihan. Saya Putri Anggraini. Saya Saya Angelina Syaukin, Dita. saya Syaukina Amalia Nusaindah. Next slide. Kemudian kita langsung saja masuk ke pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di pendahuluan, seiring perkembangan era digital saat ini, masyarakat kini cenderung memilih gaya hidup yang cepat dan praktis, dengan media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan saja, tetapi juga turut mendorong budaya konsumtif, terutama di kalangan Gen Z. Gen Z yaitu kelompok usia yang lahir di antara tahun 1996 sampai tahun 2010 dan tumbuh bersama di tengah kemajuan teknologi. Influencer di media sosial memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir, gaya hidup, dan minat beli audiensnya. Dengan jumlah pengikut mereka yang besar, mereka mampu menciptakan kebutuhan semu melalui konten-konten yang menarik. Hal ini mendorong masyarakat, khususnya Gen Z, untuk mengadopsi gaya hidup konsumtif yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi finansial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan seperti utang piutang dan kesulitan menabung. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh media sosial dan influencer terhadap perilaku konsumtif di era digital saat ini. Selanjutnya, media sosial dan influencer memiliki peran sentral atau peran utama yang sangat penting dalam memperpetuasi budaya konsumtif di era digital, khususnya bagi Gen Z. Media sosial memberikan akses tanpa batas kepada Gen Z terhadap berbagai tren global, termasuk tren fashion, gaya hidup, dan produk terbaru, yang cepat menyebar dan diadopsi oleh komunitas mereka. Influencer, seperti yang kita kenal, jika di dalam Instagram disebut selebgram, di TikTok, TikTokers, dan di YouTube adalah YouTubers, mereka adalah selebriti media sosial yang memegang peranan penting dalam menentukan apa yang populer dan yang diinginkan oleh Gen Z, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti tren demi diterima secara sosial dan mendapatkan pengakuan sosial. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu alasan. Jadi topik ini dipilih karena media sosial dan influencer memiliki pengaruh sangat besar dalam membentuk pola konsumsi generasi Y, yang seringkali berujung pada perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Fenomena ini sangat relevan dalam konteks industri budaya media digital yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tekanan sosial dan kebutuhan palsu. Membahas topik ini penting untuk meningkatkan kesadaran literasi digital dan keuangan oleh Gen Z sendiri, serta mengajak Gen Z lebih kritis dalam menghadapi pengaruh media sosial demi mengurangi dampak negatif budaya konsumtif. Selanjutnya untuk tinjauan teori, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial dan influencer berperan dalam memperkuat budaya konsumtif di kalangan Gen Z ini sendiri. Analisis ini menggunakan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura tahun 1977. Dalam konteks ini, Gen Z belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap influencer di media sosial yang mempromosikan gaya hidup konsumtif. Influencer menjadi model perilaku konsumsi yang diikuti oleh pengikutnya karena pengaruh dan kredibilitas mereka.
Penelitian oleh Smith 2020 mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa paparan tinggi terhadap konten konsumtif dari influencer meningkatkan keinginan remaja untuk membeli produk yang dipromosikan. Selanjutnya, terdapat contoh kasus fenomena pembelian sneakers di kalangan mahasiswa Gen Z. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh influencer dan artis di media sosial memicu adanya perilaku konsumtif oleh mahasiswa dalam membeli sneakers. Selain itu, media sosial juga menjadi ajang pamer barang dan kepuasan diri, yang dimana intensitas perbincangan dan exposure terhadap tren melalui media sosial dapat mendorong pembelian impulsif dan konsumtif. Selain itu pula, di platform seperti Instagram, TikTok, influencer sering mempromosikan produk fashion dan gaya hidup yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Sehingga hal ini menyebabkan adanya peningkatan pembelian produk yang dipromosikan, yang seringkali bahkan kebutuhan utama, melainkan untuk mengikuti arus mode dan mendapatkan pengakuan sosial. Pembelian sneakers oleh mahasiswa Gen Z menunjukkan adanya bagaimana media sosial dan influencer tersebut dapat membentuk suatu budaya konsumtif, yang dimana influencer yang ada di Instagram atau TikTok mempromosikan sneakers sebagai simbol status, menciptakan kebutuhan palsu yang mendorong pembelian impulsif dan pengakuan sosial. Sesuai dengan teori pembelajaran sosial oleh Bandura, Gen Z meniru influencer, yang dimana Gen Z meningkatkan keinginan membeli produk tren dan memperkuat pola konsumtif mereka, yang tentunya dapat berdampak pada keuangan. Sehingga kasus ini mengilustrasikan bagaimana peran media sosial dan influencer dalam budaya konsumtif oleh digital Gen Z. Oke, jadi untuk kesimpulannya, media sosial dan influencer ini sangat berkontribusi yang sangat besar di dalam memperkuat budaya konsumtif di kalangan Gen Z terutama. Dengan menyediakan akses cepat ke tren, menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup yang tertentu, dan memfasilitasi pembelian impulsif melalui iklan dan promosi yang persuasif. Next. Berikut ini adalah referensi atau sumber teori dan data yang kita gunakan di dalam judul tersebut. Kurang lebih ada 1, 2, 3, sekitar 6. Next saja. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.